Setiap perjalanan selalu menyisipkan maknanya sendiri, dan sebulan penuh di desa ini telah menuntun kami untuk menemukan arti sejati dari sebuah ketulusan. Desa yang kaya akan kearifan lokal serta keasrian alamnya telah menjelma menjadi salah satu tempat terbaik yang pernah kami singgahi. Dan kini, meskipun hati kami seolah enggan untuk beranjak, kami harus bersiap melangkah kembali dengan membawa pulang sejuta pelajaran berharga. Desa Gubrih terletak di Kecamatan Nuringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah mencapai 508 hektar, desa agraris ini didominasi oleh kawasan perbukitan yang berbatasan langsung dengan area pegunungan. Keseharian di desa ini berjalan dalam harmoni 6 wilayah dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Kerajaan Baru, Timur Sungai, Batu Putih, Biser, dan Biser Timur. Disinilah 2.569 jiwa hidup berdampingan di bawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak Abdul Bari. Sebagai desa agraris, mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai petani dan peternak. Sektor pertanian tembakau menjadi denyut nadi utama perekonomian warga. Kehidupan sosial di desa ini pun tetap berjalan erat melalui tradisi gotong royong yang kuat, seperti kerja bakti memotong hasil panen daun tembakau. Menyadari pentingnya inovasi untuk mendukung aktivitas pertanian desa, rancangan kerja kami difokuskan pada 3 pilar utama yang saling bertaut. Langkah awal dimulai di sudut posko, di mana kami mematangkan konsep teknis serta menyiapkan bahan-bahan untuk merakit alat penabur pupuk yang praktis dan hemat tenaga. Secara bersamaan, kami turun ke ladang untuk mempelajari pola pertumbuhan tembakau guna merencanakan proses penyiraman harian yang lebih optimal bagi tanaman warga. Gagasan ini kami sempurnakan dengan merancang formula pestisida nabati melalui serangkaian uji coba mandiri menggunakan potensi lokal berupa limbah batang tembakau. Perencanaan yang matang ini menjadi landasan penting bagi kami sebelum melangkah ke tahap aksi nyata bersama masyarakat. Langkah pengabdian kami mulai berjalan melalui program pendampingan pertanian. Bersama para petani lokal, kami menyelenggarakan pendampingan tentang pengendalian hama terpadu, sekaligus mempraktikkan langsung pembuatan pestisida ramah lingkungan berbahan dasar limbah batang tembakau. Kegiatan ini kami lakukan untuk mendorong pemanfaatan potensi lokal sebagai solusi mandiri pelindung tanaman tembakau warga. Inovasi pertanian ini kemudian kami lanjutkan dengan mengenalkan alat penabur pupuk sederhana hasil rancangan dari pipa. Untuk memastikan manfaatnya dapat dipahami secara luas, kami melakukan demonstrasi penggunaan alat ini langsung di 3 titik utama kegiatan, yaitu di balai desa, area musola, hingga lingkungan posko KKM. Melalui peragaan ini, kami berharap warga dapat melihat langsung kemudahan dan efisiensi alat ini untuk mendukung aktivitas bertani mereka sehari-hari. Fokus pengabdian kami juga menyentuh aspek kesehatan keluarga melalui sosialisasi gizi seimbang bagi ibu dan balita. Program edukasi dan pendampingan ini kami laksanakan di 2 lokasi, yaitu di Balai Desa serta di kediaman Bapak Lusi. Bersama pihak Poskesdes, kami berupaya membagikan pemahaman sederhana mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi sejak dini demi mendukung tumbuh kembang anak-anak desa agar tumbuh sehat dan kuat. Tuntas sudah setiap program kerja yang kami upayakan di tanah ini. Namun, di balik semua target dan angka, esensi pengabdian sesungguhnya justru tumbuh dari interaksi sederhana yang kami lalui setiap hari. Sebelum lembaran cerita ini ditutup sepenuhnya, mari kita dengarkan untayan kata tulus, senyuman hangat, serta kesan mendalam yang tertinggal dari mereka yang telah membersamai perjalanan indah ini. Untuk manfaat ini untuk saya sangat bermanfaat karena bisa mengurangi sakit pinggang, kan sudah tidak usah jongkok gitu kan. Terus ada takarannya lagi enak, jadi mau ngasih berapa pupuknya itu enak. Terima kasih adik-adik mahasiswa dari Universitas Jember yang sudah memanfaatkan batang tembakau yang
mana dibuat pestisida nabati, yaitu bahan bakunya dari batang tembakau. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, khususnya petani tembakau ya. Jadi memanfaatkan batang tembakau yang sudah tidak terpakai. Kesannya ya semoga adik-adik mahasiswa ini ilmunya bermanfaat dan menjadi orang yang berguna. Universitas Jember hebat. Pengalaman paling berkesan selama di Desa Gobri ini ketika ada salah satu ladang tembakau warga yang sedang panen, di mana di situ tetangga sekitarnya ikut membantu proses memilah daun tembakaunya secara sukarela. Di situ saya merasa terkesan dengan semangat gotong royong warganya. Pengalaman yang paling membuat saya terkesan selama di Desa Gobri itu, saya bisa melihat proses awal dari pembuatan rokok. Di situ saya bisa turun langsung kayak dari proses pemilahan daun tembakau dari batangnya, terus dari proses rajangnya, dan itu bagi saya itu berkesan banget. Kesannya adalah alhamdulillah banget karena hampir semua warga Desa Gobri ini menerima kami dengan hangat, dan untuk pengalaman yang paling berkesan adalah nanam cabai langsung di ladang para petani di Desa Gobri. Pengalaman paling berkesan menurut saya selama di Desa Gobri adalah ketika kami berkunjung ke SDN 1 Gobri dan melakukan sosialisasi anti bullying, karena di sana kami tuh disambut dengan hangat dan juga ceria sama adik-adik di sana. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya selama saya KKN di Desa Gobri adalah saya harus belajar dan membuat terkait pestisida nabati, di mana di situ saya berkesempatan untuk mengunjungi lahan dari Bapak Ibu petani, bisa sharing dengan para petani dan melakukan uji coba terkait pestisida nabati. Pengalaman paling berkesan selama saya KKN di Desa Gobri ini adalah ketika saya berinteraksi bersama masyarakat, mendapatkan banyak ilmu dari masyarakat sekitar, terutama di bidang pertanian. Pengalaman yang paling berkesan adalah waktu kami main ke sungai dan memandangi keindahan alam Desa Gobri. Yeay! Pengalaman yang paling berkesan. Sebenarnya rada sulit ini. Cuman saya rada berat mengakuinya. Pengalaman yang paling berkesan sebenarnya kenal kalian. Nggak mau. Ngomongin pengalaman yang paling berkesan. Di sini tuh warga desanya masih sangat gotong royong banget. Soalnya itu yang menjadi irinya kepada kita. Pengalaman paling berkesan untuk saya selama KKN di Desa Gobri yaitu berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama kepada perangkat-perangkat desa, juga warga-warga, juga petani terkhususnya, karena hampir setiap hari kita berinteraksi dengan mereka, juga dengan teman-teman yang pasti hidup selama 1 bulan lebih di posko. Inilah akhir dari lembaran catatan perjalanan kami, sebuah rangkuman kisah tentang pengabdian yang diukir oleh setiap pasang kaki di kelompok ini dengan kenangan indahnya masing-masing. Di Desa Gobri, kami belajar bahwa pengabdian bukanlah tentang seberapa banyak perubahan yang kami bawa, melainkan seberapa dalam kami bersedia belajar kehidupan di sini. Kami selalu berharap dan berdoa agar api semangat dan ketulusan dari perjalanan ini akan terus menyala, menuntun langkah kami selanjutnya kemanapun takdir akan membawa kami melangkah. Terima kasih yang tak terhingga untuk Desa Gobri atas pelukan hangat dan persaudaraan tulus yang kami terima selama 1 bulan ini. Perjalanan kami di tanah ini telah usai, namun sebagian dari jiwa kami akan selalu tertinggal di sini. Raga kami mungkin harus melangkah pergi, namun kehangatan warga Gobri akan selalu abadi dalam setiap detak jantung kami. Terima kasih atas kisah yang tak ternilai ini. Kami, kelompok KKN Universitas Jember Desa Gobri, pamit undur diri.